Shalom, biarkanlah pada hari ini kita diberkati Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita tahu bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Hal yang penting di hari-hari terakhir ini adalah mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Saya suka dengan kebenaran firman Tuhan supaya mengajar saya tentang bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Hal ini adalah hal yang penting dan utama. Dan saya percaya Anda juga memiliki kerinduan dan kesukaan yang sama dengan saya, yaitu suka dengan kebenaran firman Tuhan yang menyebabkan kita hidup di hadapannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pakai waktu ini untuk kami semua mendengar firman Tuhan. Biarkan hati kami tenang, biarkan hati kami terbuka, dan biarkan hati kami juga merespon terhadap kebenaran firman Tuhan. Sekeras apapun firman Tuhan yang disampaikan, biarkanlah kami memberikan telinga, memberikan hati untuk diajar dan dididik, supaya kami hidup di hadapan Tuhan, dan Tuhan menemukan satu kehidupan yang membuat Engkau disukakan, membuat Engkau dipuaskan dengan hidup yang kami jalani ini. Pakai waktu ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang jamahan Tuhan. Kita tahu tongkat Harun, tongkat yang sudah lapuk, yang sudah tua, bahkan tongkat yang mati, ditaruhkan di dalam hadirat Tuhan, maka tongkat itu bertunas. Tongkat itu mengeluarkan daunnya dan tongkat itu mengeluarkan buah badam. Hidup kita juga sama, ketika hidup kita mengalami jamahan Tuhan, maka hidup yang mati akan menjadikan hidup yang lebih hidup, hidup yang menyegarkan, hidup yang memuaskan hati Tuhan. Dan hidup yang memuaskan hati Tuhanlah hidup yang menyukakan hati Tuhan. Karena itu sangat penting setiap kita mengalami jamahan Tuhan. Setiap kita tidak boleh menjauh dari jamahan Tuhan, tetapi hati kita, hidup kita merespon dengan benar terhadap jamahan Tuhan. Di dalam Matius 8 ayat 1-3 menceritakan tentang orang kusta. Saya akan bacakan untuk Anda. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang kusta, seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Tuhan. Si orang kusta ini berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Pertanyaan ini juga harus ditujukan kepada Tuhan, menjadi sebuah doa kita, menjadi sebuah kerinduan kita, menjadi sebuah doa yang diarahkan dan diangkat naik kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, maka Engkau sanggup mengubah hidupku. Jika Engkau mau, Tuhan akan memulihkan hidupku. Jika Engkau mau, maka hidupku yang berantakan, hidupku yang hancur, hidupku yang tidak karuan seperti ini, dan hidupku yang penuh dengan dosa dan kenajisan ini, Engkau akan sanggup mengubahnya. Engkau sanggup menjadikannya baru dan luar biasa. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya kepada tangan si kusta. Dia tidak mentahirkannya dulu, tetapi dia mengulurkan tangannya dan menjamah tangan yang sudah membusuk, yang penuh dengan kotoran, yang penuh dengan perban yang sudah menyatu dengan daging yang membusuk. Orang kusta itu adalah membusuk selagi hidup. Dan pada waktu dia dijamah oleh Tuhan, tangannya dijamah oleh Tuhan, apa yang pertama kali orang kusta itu disembuhkan Tuhan? Bukan kustanya, tapi batinnya, hatinya dulu yang dijamah oleh Tuhan. Dan ketika dia dijamah, orang banyak takut dengan penyakit kusta itu. Tetapi Yesus, Anak Allah yang ajaib itu, menjamahnya, menjamah tangannya, memegang pundaknya, dan itu menyegarkan bagi si kusta ketika hidupnya pertama kali dijamah oleh Tuhan. Yesus berkata, "Aku mau, aku mau.
jadilah engkau tahir. Hari ini juga hal yang sama. Ketika Yesus melakukan hal yang sama kepada orang kusta itu, Dia akan menjamah engkau. Dia akan menjamah tanganmu yang kotor, tangan saya yang kotor, hidupmu yang kotor, hidup saya yang kotor. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan, itu akan mengubahkan. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan, itu akan berubah. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan, itu akan menjadi tahir, akan menjadi sembuh, tidak lagi berantakan, tidak lagi rusak, tidak lagi hancur, tidak lagi nista, tidak lagi kotor, tidak lagi menjadi hal yang dibuang, tetapi segala sesuatu yang dijamah Tuhan itu menjadi berarti. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi permulaan yang baru. Segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik terang, dan segala sesuatu yang dijamah Tuhan menjadi titik balik dalam hidup kita. Dan si orang kusta setelah dijamah itu, Alkitab berkata, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ajaib, saudara. Ketika kita mengalami jamahan Tuhan, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun hidup kita, ketika dijamah oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang mengubahkan, ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang membuat kita tahu itu Tuhan yang mengerjakan, bukan kita lagi. Saya ingin lanjutkan ayat yang lainnya. Dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar daripada Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru-seru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka masih keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Apa yang dilakukan oleh orang buta ini? Mereka berseru-seru kepada Yesus, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Hal ini menghentikan langkah Tuhan. Ada satu seruan yang membuat Tuhan menghentikan langkah Tuhan. Saudara, ketika orang kusta yang tadi, ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Engkau bisa mentahirkan kami." Maka Tuhan berkata, "Aku mau." Hari ini juga, ketika si orang buta ini berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ada satu seruan, ada satu jeritan yang membuat langkah Yesus berhenti. Dan itu menarik perhatian Tuhan. Setiap seruan, setiap jeritan itu menarik perhatian Tuhan. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat kepadamu?" Saya rindu dan saya percaya setiap saudara mempunyai kerinduan yang sama seperti saya. Seperti yang Yesus katakan, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Pertanyaan Yesus ini ditujukan kepada saudara dan kepada saya. Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Maka jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Orang buta ini menginginkan kesembuhan di matanya. Dan saya percaya setiap kita juga punya daerah-daerah dalam hidup kita yang perlu disembuhkan oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada daerah-daerah yang perlu dijamah oleh Tuhan. Dalam hidup kita ada wilayah-wilayah kehidupan yang perlu tangan Tuhan menyentuhnya. Maka kalau itu terjadi, maka hidup yang baru, mengeluarkan tunas, mengeluarkan buah, mengeluarkan kehidupan yang baru. Dan Tuhan mau itu. Tuhan mau. Karena itu Yesus
Di ayat selanjutnya dituliskan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu berhenti. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mendengar jeritan. Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu mendengar keluh kesah, mendengar erangan sakit kita. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti Yesus. Saudara, apapun kondisi kita, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita berkata kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghentikan langkahnya, dan Tuhan menginginkan kita menghampirinya. Dan Tuhan bertanya, apa yang harus aku perbuat bagimu? Maka orang buta itu, Tuhan, aku ingin mataku melihat. Maka Yesus menjamah matanya. Ketika matanya yang buta dijamah oleh Tuhan Yesus, maka orang buta itu melihat. Dan saya ingin punya satu cerita lagi untuk saudara. Ya, Markus 5 ayat 24 sampai 30, ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada satu kerinduan daripada perempuan pendarahan yang setelah 12 tahun menderita ini. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Sambil merangkak dengan perasaan yang takut, dengan perasaan yang begitu bercampur dengan perasaan yang menghimpitnya. Dia mendekati Tuhan di antara kerumunan berdesak-desakan. Mungkin dia terbanting jatuh dan dia melangkah. Dan akhirnya dia berada di posisi di dekat dengan jubah Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia berkata lagi dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Ketika dia memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus saat itu juga, apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ada hal yang ajaib ketika kita dengan iman, dengan satu keyakinan batin menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Maka apapun hidup kita, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun, segelap apapun hidup kita, ketika kita menjamah ujung jubah Tuhan, maka kita mengalami kesembuhan. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, hari ini pertanyaan ini bergema dari hati Tuhan, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Ada orang yang menjamah dengan doanya. Ada yang menjamah dengan penyembahannya. Ada yang menjamah jubah Tuhan dengan hidupnya. Ada yang menjamah Tuhan dengan apa yang dikerjakannya itu menggerakkan hati Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus berkata bahwa ada orang yang menjamah jubahku. Pada saat itu juga ada satu tenaga yang keluar. Ada satu tenaga yang keluar untuk memulihkan. Ada satu tenaga yang menyembuhkan. Ada satu tenaga yang membuat orang itu mengalami perkara yang baru dari Tuhan.
Karena itu saudara, waktunya sekarang. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, jamahlah hidupku. Tuhan, aku mau engkau menjamah mataku yang buta seperti orang buta yang di Yeriko. Dan perempuan pendarahan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Hari ini saudara, perkara-perkara menjamah urusan Tuhan, menjamah hati Tuhan, menjamah kerinduan Tuhan adalah hal yang penting di hadapannya. Karena itu saudara, biarkan engkau dijamah oleh Tuhan. Segelap apapun hidupmu, separah apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, jamahannya nggak terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Dia akan sanggup menjamah engkau. Dan apapun yang dijamahnya menjadi baru, apapun yang dijamahnya menjadi hidup, apapun yang dijamahnya mempunyai satu harapan yang membuat orang itu mempunyai harapan yang baru di hadapan Tuhan. Ayat 33, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, di hari-hari terakhir ini adalah hal yang ajaib ketika hidup kita dijamah Tuhan, ketika hati kita dijamah Tuhan, ketika kelemahan-kelemahan hidup kita dijamah Tuhan, ketika urusan-urusan yang paling berantakan dalam hidup kita dijamah Tuhan, maka apa yang terjadi ketika perkara yang dijamah Tuhan hidup kembali, menjadi bangkit, menjadi pulih, menjadi mempunyai harapan yang baru. Dan ayat yang terakhir, Matius 14 ayat 34 sampai 36. Setiba di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Perhatikan ayat ini. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Lalu semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, lihatlah. Mereka memohon kepada Tuhan supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Hari-hari terakhir ini, jubah terulur kepada setiap kita. Jubahnya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ketika orang-orang itu memohon supaya mereka menjamah jubahnya, Alkitab berkata, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Biarkan waktu ini adalah waktu setiap kita memberikan hati kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka menjamah hidup kita. Dan ketika hidup kita dijamahnya, semuanya menjadi baru. Semua yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Semua yang dijamahnya menjadi pulih. Tidak ada kegelapan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerusakan dan tidak ada kehancuran. Semuanya menjadi baru di tangan Tuhan. Tuhan Yesus penjamah sejati dan apapun yang dijamahnya menjadi hidup kembali. Biarkanlah saudara dan saya mengalami jamahan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan apapun yang saat ini kita alami, biarkan seperti orang kusta itu. Kalau Tuhan mau, jamahlah hidupku. Seperti orang buta, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Pertanyaan Tuhan. Orang buta itu menjawab, Tuhan, jamahlah mataku supaya aku bisa melihat. Dan kisah perempuan pendarahan, dia berkata, asal saja ku jamah
jubah-jubahnya, maka saat ini aku akan sembuh. Saat itu juga saudara, kita tahu ada begitu banyak orang memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan mereka memohon supaya menjamah jubah-jubahnya. Dan Tuhan memberikan itu. Tuhan memberikan jubah-jubahnya dalam hidupmu. Biarkan hari-harimu adalah hari-hari yang menjamah jubah Tuhan. Dan biarkan tangannya yang berlubang paku menjamah hidupmu, menjamah kegelapanmu, menjamah kerusakanmu, menjamah keparahanmu, menjamah sakit penyakitmu, menjamah kehancuranmu, menjamah segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin. Tapi izinkan Tuhan menjamahnya, maka lihatlah. Yang dijamahnya akan menjadi baru. Yang dijamahnya menjadi hidup. Yang dijamahnya menjadi pulih. Yang dijamahnya yang berangkat dari bawah. Di bawah nol akan Tuhan munculkan. Akan muncul sesuatu yang baru dalam hidup kita. Biarkan hari ini hidupmu dijamah oleh Tuhan. Jamahannya ajaib. Jamahannya menghidupkan, jamahannya memulihkan, jamahannya menjadikan kita baru, jamahannya membuat kita menjadi orang-orang yang mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. God bless. Halo guys, saya bawa buku baru. Sebenarnya bukan buku baru, ini buku cetakan baru yang sudah cetakan kelima. Buku ini buku kedua saya dari ke-40 buku yang sudah saya tulis dan baru 30 yang sudah dicetak. Dalam buku ini tertulis satu poin yang penting, bahwa proses Tuhan menghasilkan perubahan hati. Perubahan hati itu adalah hal yang utama di hadapan Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang harus mengalami perubahan hati di hadapan Tuhan. Kekristenan tanpa perubahan hati itulah kekristenan yang mati. Kekristenan yang tampak kelihatan kesalehan dari luar tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alamilah proses, maka engkau akan mengalami perubahan hati. Buku ini akan mengajar bagaimana mengalami proses di hadapan Tuhan. God bless.